Oke, selamat datang di Black and Kerchief dan sekarang kita akan belajar gimana caranya untuk ngebuat stempel yang ala-ala kedinasan gitu teman-teman, dan nanti pengaplikasiannya kalau ke Microsoft Word kayak gimana. Jadi gimana caranya? Kayak gini caranya. Oke teman-teman, untuk cara buatnya biar lebih gampang kita pakainya PowerPoint aja. Jadi kita buka aplikasinya, kemudian kita pilih blank presentation, atau ya kita bikin lembaran baru lah kayak gitu. Setelah itu, setelah halamannya terbuka, nah ini kan bagian ini kita hapus aja teman-teman. Kemudian setelah itu untuk bikin lingkarannya itu kita bisa ke menu insert, kemudian kita pilih shape, dan di sini kita pilih oval teman-teman. Kita pilih dan kemudian kita bikin lingkarannya. Nah, karena lingkaran ini bentuknya kan masih abstrak begini teman-teman. Nah, biar kita bisa bikin lingkaran sempurna, itu caranya kita tahan shift di keyboard teman-teman. Kita tahan shift, kemudian kita lepas. Dia sudah jadi lingkaran sempurna. Nah, untuk ukurannya ini terserah teman-teman, tapi di sini saya mungkin pakai ukurannya sekitar 15 cm. Kita tulis aja 15 cm, kemudian kita enter. Bawahnya juga sama, atau enggak kita copy aja nih. 5,91 inci ini kita copy, kita paste, kemudian kita enter. Nah, dia sudah jadi lingkaran sempurna. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita harus taruh lingkaran ini di tengah-tengah teman-teman. Caranya adalah kita ke save format, kemudian kita pilih align ini, dan kemudian kita pilih align center dan align middle. Cuman sebelum itu kita pastiin dia ini udah align to slide teman-teman. Jadi dia acuan untuk menentukan tengahnya itu dia acuannya adalah slide ini kayak gitu teman-teman. Jadi kita pilih align center, kemudian kita pilih align middle. Nah, setelah dia berada di tengah-tengah, langkah selanjutnya adalah kita atur nih warna dan lain-lainnya. Itu kita bisa ke save format, kemudian kita pilih di sini save fill-nya kita no fill aja. Kemudian untuk outline-nya kita pilih, untuk ketebalannya itu coba kita pilih more lines aja teman-teman. Biar nanti, nah ini ada format shape yang keluar. Kemudian kita bisa atur di sini, kita rubah dulu nih untuk compound type-nya. Itu kan kalau ala-ala kedinasan, itu kita bisa pakai yang garisnya kayak gini teman-teman. Jadi ada garis kecil dan garis tebelnya kayak gitu. Kita klik dulu itu, dan kemudian untuk lebarnya mungkin atau ketebalannya kita pilih 10 kali ya. Ya, sekitar 10 ini. Nah, kalau udah jadi kayak gini, langkah selanjutnya adalah kita bikin untuk lingkaran dalamnya teman-teman. Caranya daripada susah-susah kita duplikat aja. Caranya kita pencet Ctrl D di keyboard. Nah, dia langsung keduplikat jadi 2, dan ukurannya itu kita rubah ke 10 cm kali ya. Nah, ini kita bisa rubah di sini di size ini, atau enggak di save format kita klik lagi. Kemudian kita rubah di sini 10 cm. 10 cm. Kemudian ya kita copy aja ini ukurannya, kemudian kita paste atau paste di sini. Nah, habis itu langkah selanjutnya ya kita ketengahin lagi. Kita save format lagi, kemudian kita align center, dan kemudian align middle. Nah, karena di dalam ini biasanya bentuknya kan nggak dua garis gini teman-teman. Jadi kita rubah juga compound type-nya. Compound type-nya kita rubah ke yang satu garis aja yang simple. Cuman ini kan ketebalan, mungkin di 6 atau 5 kali ya, 6 deh. Untuk ketebalannya di 6. Nah, dia udah jadi nih bentuk dasarnya. Langkah selanjutnya kita tinggal buat nih untuk teks yang melingkar di sini. Cara buatnya adalah kita bisa ke menu insert, kemudian kita pilih text box teman-teman. Habis itu setelah kita terpilih terseleksi gini, itu kita klik di mana aja. Misalkan di sinilah. Nah, nanti dia muncul nih ada text boxnya. Habis itu kita tulis tulisannya apa nih kira-kira. Misalkan kayak gini tulisannya. Setelah itu kita atur untuk fontnya apa nih kira-kira. Fontnya kita tulis misalkan normalnya kan mungkin pakai Arial ya. Kita pakai Arial aja. Kemudian setelah itu untuk ngebuat dia menjadi lingkaran, itu kita bisa ke save format. Kemudian kita pilih text effect teman-teman. Di text effect ini kita pilih untuk transform, dan kemudian ini nih antara dua ini. Caranya adalah ya kita pilih yang art dulu, biar nanti kan kita mau bikin tulisannya ke atas begini ya. Kita pilih, kemudian kita taruh bawah dulu, dan kita
atur nih ukurannya kira-kira mau berapa. Mungkin karena di sini 10 cm tadi ya ukurannya, dan di sini 15, mungkin di tengah-tengahnya di sekitaran 12,5 mungkin. Coba kita tulis dulu 12,5. 12,5 cm. Nah, bawahnya juga ini kita copy aja nih ukurannya. Kita samakan. Nah, udah jadi nih. Setelah itu, karena kita tadi rubah ukuran, kita harus align lagi teman-teman. Jadi kita ke save format lagi, align lagi center dan middle-nya. Kemudian, nah dia udah di tengah-tengah. Sekarang kita tinggal naikin aja nih, kira-kira ukurannya berapa ya pasnya kayak gitu. Kita naikin. Nah, mungkin sekitaran segini. Tapi mungkin kalau teman-teman bingung, misalkan ini kan belum di tengah-tengah nih, masih jaraknya beda, atau enggak teman-teman, wah saya nggak mau di tengah-tengah banget begini nih, saya maunya dari sini mulainya. Itu bisa kita rubah dari sini teman-teman. Kita tarik ke bawah yang garis warna kuning itu. Nah, nanti dia akan menyesuaikan ukurannya. Ini bisa kita gedein lagi nih fontnya. Kita blok semua, terus kita gedein lagi, ini bisa. Nah, terus kalau misalkan ini belum sesuai juga, ini kan masih jaraknya di sini sempit, di sini lebar, belum di tengah-tengah. Caranya adalah kita bisa geser ini teman-teman. Tapi saat menggeser ini, itu kita harus tekan tombol kontrol biar nanti dia berubahnya ke tengah begini, sama tombol shift teman-teman, biar nanti rasionya itu nggak berubah gitu, dia kotaknya tetap kan kayak gitu. Nah, ini kita atur. Nah, kalau sudah dirasa pas, langkah selanjutnya adalah kita bikin teks yang di bawahnya nih. Caranya sama aja teman-teman, cuman bedanya, coba kita copy dulu ya, kita Ctrl D dulu biar ada 2. Nah, setelah ada 2 gini, kita masuk ke save format. Kemudian kita pilih text effect-nya ini, transformnya yang bawah ini, arc juga, cuman dia yang down. Setelah itu kita align lagi nih ke tengah, seperti biasa, align ke tengah. Kemudian kita atur tulisannya apa nih, misalkan tulisannya kayak gini. Langkah selanjutnya adalah coba kita jadikan dia di tengah-tengah teman-teman. Bisa kita besarkan atau kita kecilkan, dan kemudian kita atur juga nih. Dan kayak tadi, kalau misalkan ini masih terlalu mepet, itu kita bisa gedein lagi atau kecilin lagi lewat sini teman-teman. Dan jangan lupa ya, tahan kontrol sama shift-nya biar rasio dan lain-lainnya itu nggak berubah kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita udah coba tapi nggak berhasil juga untuk dia bisa di tengah-tengah dan ininya bener, caranya adalah teman-teman bisa paksain lewat rotasi ini teman-teman. Kita putar. Nah, kalau dirasa udah cukup, langkah selanjutnya adalah kita mau kasih bintang nih, misalkan di sini. Caranya adalah kita bisa ke menu insert, kemudian kita pilih shape, dan di sini kita cari gambar bintang nih teman-teman. Kita cari, nah udah kita klik. Langkah selanjutnya udah kita bikin, tapi jangan lupa tahan shift-nya biar jadi bintangnya bentuknya sempurna nih. Kita tahan shift-nya, terus kita buat. Habis itu kita atur lagi nih untuk penempatannya di sini kayak gimana. Nah, kalau penempatannya udah pas, ya kita rubah juga nih untuk shape fill-nya. Shape fill-nya tadi kita pakai warnanya ya, kita taruh warna biru aja dulu. Terus outline-nya nggak usah lah ya, nggak usah pakai outline. Kemudian kalau sudah kita copy teman-teman. Kopinya kita bisa duplikat juga, atau enggak kita tahan kontrol. Kemudian kita tarik teman-teman. Nah, ini kan ada garis bantunya juga nih biar sejajar. Habis itu kita lepas. Udah deh. Jadi, nah ini kita sesuaikan lagi nih, kira-kira bagusnya kayak gimana. Oke, untuk langkah selanjutnya kita mau buat garis 2 di dalam sini, dan kita mau kasih teks nih di dalamnya. Tapi untuk awal kita bikin teksnya aja dulu. Jadi sama, kita ke insert,
kemudian text box, kemudian kita bikin. Kalau teksnya udah jadi, langkah selanjutnya kita tinggal taruh tengah aja teman-teman. Kita gedein dulu nih ukurannya kira-kira berapa, pasnya gimana, enaknya gimana. Kita taruh tengah-tengah gini, terus kita align juga sama, kita align center, kemudian kita align middle. Langkah selanjutnya adalah kita mau bikin garisnya. Cara bikin garisnya kita tinggal ke insert, kemudian kita pilih shape, dan di shape ini ada line teman-teman. Kita pilih, kemudian kita tarik nih dari sini ke sini. Kemudian karena tadi ini ukurannya 6 pt, width 6 pt, kita buka widthnya ke sini 6 pt, kemudian kita enter. Setelah itu kita sesuaikan lagi nih, kira-kira ukurannya udah bener apa belum nih. Kalau ukurannya udah bener, selanjutnya kita copy lagi ke bawah teman-teman. Kita tahan kontrol aja, kemudian kita turunkan ke bawah. Kalau sudah, ya udah deh, jadi kayak gini teman-teman. Nanti untuk tulisannya teman-teman bisa custom sendiri. Dan langkah terakhir, kita harus rubah semua warnanya ini jadi warna biru. Jadi kita samain nih semua warnanya, birunya biru yang mana, kayak gitu. Jadi kita bisa blok aja semua. Kemudian kita pilih shape format. Dan kemudian text outline-nya ini, sorry bukan text outline, shape outline. Atau kita bikin satu-satu aja deh, biar lebih aman. Dari warnanya kita rubah. Kita bisa pilih more color ini. Jadi kita ke warna ini, kemudian more color. Kita pilih warna birunya yang ini kali ya. Kemudian kita klik OK. Nah, dia warna birunya ini. Setelah itu, yang lain-lainnya juga kita rubah. Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman kesusahan kayak gini ya, misalkan saya mau klik ini, tapi yang keklik malah bagian ini, malah bagian lain. Caranya adalah kita bisa ke sini teman-teman, biar lebih gampang. Kita ke home, kemudian ke select ini, kita pilih selection pen teman-teman. Nah di sini jadi kayak ala-ala Photoshop gitu, ada layernya. Dan biar kita nggak salah pilih, kita bisa pilih nih kira-kira teks apa yang mau kita klik kayak gitu. Ini kan berarti dia text box 5 ya, yang tulisan black and cursive ini. Habis itu baru kita lanjutin untuk kita rubah warnanya. Dan kemudian kalau misalkan untuk yang lingkaran ini, kita bisa ke save format teman-teman untuk merubah warnanya. Kita ke save format, save outline ini, terus kita pilih warnanya. Oke teman-teman, kalau misalkan warnanya sudah sama semua, langkah selanjutnya kita tinggal group aja nih, atau kita jadikan satu. Kita blok semua, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih group teman-teman, group. Nah dia kan udah jadi satu nih, jadi kalau kita mau pindah-pindahin udah enak. Langkah selanjutnya adalah kita mau export ini menjadi PNG teman-teman. Caranya kita klik dulu yang tadi sudah di group ini, kemudian kita klik kanan teman-teman. Habis itu kita pilih save as picture. Kita pilih dan kemudian langkah selanjutnya kita taruh nih, kira-kira mau ditaruh di mana, lokasinya kita pilih dulu. Misalkan kita taruh di sini ya. Kemudian kita save. Sorry, tadi kalau misalkan kita save as picture itu, yang paling penting adalah kita jangan lupa ngerubah save as type-nya ini ke PNG teman-teman. Jadi biar backgroundnya itu transparan kayak gitu teman-teman. Dan kalau sudah diekspor, ya kita cek dulu udah jadi apa belum dan udah bener belum tadi gambarnya. Oke teman-teman, dan ini gambarnya udah jadi nih. Jadi langkah selanjutnya kita tinggal masukin ke Microsoft Word. Ya yuk kita lanjut. Oke teman-teman, untuk masukin ya ke Microsoft Word, yang jelas kan kita sudah harus nyiapin untuk format suratnya ataupun nanti mau dimasukkannya kemana. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal drag and drop aja nih tadi file yang udah diekstrak atau udah di save as ke PNG ini. Kita drag, kemudian kita drop di Microsoft Word-nya.
Kemudian setelah masuk, langkah selanjutnya adalah kita klik dulu nih gambarnya. Kemudian kita klik kanan dan pilih warp text teman-teman. Setelah itu kita pilih warp textnya in front of text aja. Karena kan memang kalau misalkan stempel itu kalau dicap secara aslinya itu kan posisinya akan ada di atas teks dan juga akan ada di atas tanda tangan teman-teman. Nah setelah dibuat seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita atur nih ukurannya kira-kira segimana. Kita kecilkan dan jangan lupa ditahan shiftnya teman-teman, biar nanti ukurannya antara rasio lebar dan panjangnya nggak berubah. Kemudian kita atur sampai pas. Setelah pas, langkah selanjutnya adalah kita rubah untuk stylenya nih teman-teman. Karena kan kalau misalkan bener-bener asli kayak gini atau langsung dari PNG-nya, hasilnya tuh kan kayak nggak natural aja gitu, kayak nggak hasil dari cetak kan. Dan untuk cara ngebuatnya biar dia kelihatan kayak bener-bener di stempel, caranya adalah kita ke picture format. Kemudian di sini ada artistic effect teman-teman. Artistic effect ini kemudian kita pilih yang mana aja sih sebenarnya, cuman teman-teman harus perhatiin kira-kira rasional nggak sih untuk bentuk seperti ini kayak gitu kalau misalkan dicap secara langsung atau aslinya kayak gitu. Cuman di sini saya saranin pakai yang pencil sketch teman-teman. Nah ini pakai pencil sketch. Kemudian karena dia warnanya nanti berubah jadi hitam, itu kita harus rubah nih untuk efeknya. Jangan warna hitam gini, tapi kita ke artistic effect lagi. Kemudian kita pilih artistic effect option teman-teman. Nanti di sini akan muncul format picture dan kemudian di bagian format picture ini untuk transparansinya kita rubah menjadi 40% ataupun 30% teman-teman. Jadi dia ngasih efeknya itu kayak transparan gitu loh. Kita rubah 40%. Nah, jadi dia masih ada warna birunya, tapi kita dapat juga nih efek-efek kayak hasil dari dicap secara aslinya kayak gitu. Oke, jadi gitu aja caranya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oh iya, kalau misalkan teman-teman mau buat tanda tangan kayak gini juga, itu saya udah pernah buat tutorialnya, dan kalau mau lihat bisa dilihat di pojok kanan atas dari video ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk tutorialnya, dan kalau misalkan masih dibingungin atau ada yang mau ditanyain, ataupun kalau teman-teman punya cara yang lebih gampang lagi gitu daripada cara-cara ini, mungkin bisa share dan kita diskusi aja di kolom komentar. Dan mungkin gitu aja, dan seperti biasa saya Arif dari Black Handkerchief. Jangan lupa belajar, berbagi, dan berkontribusi.